Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami menyapa saudara di akhir tahun ini dengan salam damai, salam sukacita. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan wujud rasa syukur kita. Namun sebelumnya, marilah kita memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 416 tersembunyi ujung jalan pada ayat yang pertama. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Mari kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami juga untuk melakukannya dalam hidup kami. Seraya kami bersyukur buat pertolongan Tuhan sepanjang 1 tahun ini penuh bagi kami, keluarga kami, gereja Tuhan, bahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus berkarya untuk memampukan kami memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada ujung tahun ini firman Tuhan akan menyapa kita. Kitab Pengkhotbah pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama, dan juga ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, untuk segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah ataupun dapat dikurang. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada tutup tahun 2020 ini, waktu dan kekekalan. Saudara, ada suatu perdebatan secara filosofis yang tajam dan sampai kepada hari ini masih sering diperbincangkan, yaitu perdebatan antara Heraklitos dan Parmenides. Dua filsuf yang sangat ternama. Heraklitos berkata bahwa tidak ada yang tetap di alam semesta ini. Dengan satu slogan yang sering disebut juga dengan mantra ajaibnya, dengan berkata, kita tidak pernah bisa berdiri di aliran air yang sama. Itulah yang dikatakan oleh Heraklitos, yang menggambarkan bahwa segalanya adalah berubah. Tidak ada yang tetap. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, lalu datanglah antitesis atau suatu banding, satu lawan dari filosofi ini, yaitu Parmenides yang berkata bahwa di alam semesta ini tidak ada yang berubah. Semuanya adalah tetap. Yang berubah hanya persepsi manusia dan hanya hayalan. Tetapi intinya adalah tetap. Saudara-saudara, dua pola pikir ini terus menjadi perdebatan secara teologis. Lalu kemudian hari datanglah para pengikut Plato yang pada akhirnya disebut Platonis, Neoplatonis, mendamaikannya.
memisahkan antara ide dan materi. Dikatakan bahwa materi itu berubah, tapi ide itu adalah tetap. Dicontohkan bahwa jika seorang membuat meja, kayunya tidak pernah berubah, bahannya, materinya adalah dari kayu, tetapi modelnya berubah. Jadi idenya itu tetap, tetapi materinya berbeda. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi masalah waktu dan kekekalan, masalah waktu dan berbicara tentang perubahan, berbicara juga tentang apa yang kekal, apa yang tidak kekal, itu menjadi perbincangan yang cukup lama. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Alkitab berulang kali mengatakan bahwa ternyata ada yang berubah dan ada yang kekal. Yang berubah adalah manusianya, yang berubah adalah musim-musim pengalaman manusianya, yang kekal adalah Tuhan itu sendiri dan juga rancangan dan pekerjaannya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, musim selalu akan berubah. Jadi di satu sisi kita tidak menyalahkan Heraklitos, di sisi lain juga kita tidak menyalahkan Parmenides. Di satu sisi kita harus mengakui ada perubahan, di sisi lain kita harus mengakui ada kekekalan, ada ketetapan yang tidak mungkin berubah. Tuhan adalah pribadi yang tidak mungkin berubah, tetapi manusia dengan segala pengalamannya, musim-musim perjalanan hidupnya pasti akan berubah. Sehingga kita sering bernyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tetapi saya berubah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kitab Pengkhotbah ini, pasal 3, ayat 1 dan seterusnya, kita akan menemukan begitu banyak perubahan yang dicanangkan atau dimaksudkan di sana. Kita boleh membaca dengan begitu jelas yang dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Artinya bahwa ada perubahan. Bukanlah kekal, tetapi ada waktunya untuk manusia. Karena pada ayat selanjutnya dikatakan ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu membunuh, ada waktu untuk dikatakan menyembuhkan, dan lain sebagainya. Ada waktu membangun, ada waktu untuk merombak atau meruntuhkan. Berbicara tentang perubahan yang terus ada dalam kehidupan. Dan tak seorang di antara kita yang membayangkan bahwa tahun 2020 kita merasakan perubahan yang sangat luar biasa banyaknya. Di awal tahun 2020 kita berdoa, Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, dan kita merancangkan rencana-rencana kita. Kita ada mungkin berencana untuk membeli mobil, ada yang berencana untuk membeli rumah, ada yang berencana membeli tanah, dan lain sebagainya. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, rencana itu banyak yang berubah. Sebagian di antara kita mungkin dapat melaksanakan rencananya, tetapi sebagian besar di antara kita rencananya gagal, berubah secara tiba-tiba. Mengapa? Karena pengaruh yang dimana kita tidak dapat mengontrolnya. Kondisi yang tidak dapat kita kontrol, yaitu situasi global. Dunia yang berubah, terpaksa mengubah rencana kita, bahkan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Sekarang kita menyapa saudara kita yang lain. Kalau dulu kita menyapa dengan salam tangan, cipika-cipiki, sekarang kita menyapa shalom, selamat pagi, selamat siang. Kalau dulu kita begitu bertemu dengan saudara kita, sahabat kita, kita bersalaman, kita cipika-cipiki, kita menunjukkan kebahagiaan, rasa sambutan dengan cara yang demikian. Tetapi sekarang ada perubahan. Itu sangat jelas. Itu baru bersifat yang sederhana. Tetapi banyak hal lagi yang berubah dalam kehidupan kita. Dulu, orang kalau bertemu dengan kita, kalau mereka menutup wajahnya atau memakai masker berbicara dengan kita, kita kecewa. Kita berpikir bahwa orang itu mungkin menganggap saya bau, sehingga dia harus menutup hidungnya. Sekarang, kalau orang tidak memakai masker bertemu dengan kita, bicara dengan kita, kita merasa risih. Jadi ada satu perubahan yang sangat luar biasa terjadi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, demikian pun dengan rencana-rencana kita. Ada yang berencana untuk menikah, bagi anak-anak muda mungkin yang mendengarkan khotbah ini, ada juga yang berencana menikah tahun 2020 gagal. Tidak apa-apa, sabar.
Karena semuanya ada waktunya, dikatakan kitab Pengkhotbah yang baru saja saya bacakan untuk saudara. Ada mungkin yang berencana untuk usaha gagal. Ada mungkin yang berencana untuk membangun rumah gagal. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah bagian dari kehidupan. Itulah bagian dari kita semua sebagai manusia. Kita adalah makhluk yang fana, dipenuhi dengan kelemahan. Semua kehidupan kita ini akan berjalan penuh dengan perubahan demi perubahan dan demi perubahan yang lain. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, biarlah kiranya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah perubahan-perubahan yang baik. Perubahan-perubahan yang membuat kita semakin memuliakan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan perubahan itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, mungkin kita berpikir atau sebagian orang berpikir perubahan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, perubahan adalah sesuatu yang indah. Kalau perjalanan kehidupan kita monoton, tetap dari awal sampai akhir begitu-begitu saja, tidak ada perubahan, maka akan ada kejenuhan, bahkan ada frustasi, ada kebosanan di dalamnya. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan memimpin kita sepanjang tahun ini dengan penuh kasih, melewati berbagai macam perubahan, melewati berbagai macam gejolak, tetapi kita dapat menikmatinya hari demi hari, tuntunan tangan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Seorang filsuf lain, filsuf eksistensialis, yaitu Kierkegaard pernah berkata, kalau Anda menjalani kehidupan hanya memandang ke depan tapi tidak ingat memandang ke belakang kepada sejarah pengalaman yang lampau, maka Anda akan berkata bahwa Tuhan itu begitu kejam, waktu itu begitu menyakitkan. Tapi saudara yang terkasih nama Tuhan, jika kita seperti dikatakan Kierkegaard, kita harus memandang ke belakang juga memandang ke depan, maka kita akan dimampukan melihat bahwa ternyata memang ada banyak perubahan, ternyata ada banyak kesulitan, tapi ada banyak pertolongan. Ada banyak kasih sayang, ada banyak kemurahan Tuhan. Dan itu akan membuat kita semakin teguh dan semakin teguh. Membuat kita ketika kita dimasuk pada masa-masa yang lemah menjadi semakin kuat. Saudara yang terkasih nama Tuhan, pada waktu kita menjalani hari-hari awal, memang pada masa perubahan itu, pada awal musim ini masuk bergulir, kita merasa kecewa, kita mungkin merasa sedih. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita mampu sampai pada hari ini. Saudara, kehidupan yang indah bukanlah kehidupan yang monoton, kehidupan yang tanpa masalah, kehidupan yang tidak ada gejolaknya. Bukan saya mau mengatakan bahwa perlu gejolak itu. Bukan saya mengatakan bahwa perlu ada COVID-19. Tapi saya mau mengatakan kepada kita, lewat semua pengalaman itu, kita melihat tangan kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sebabnya sering sekali kita mendengarkan bahwa hanya orang sakitlah yang dapat mensyukuri dan merasakan betapa indahnya kesembuhan atau betapa indahnya tubuh yang sehat. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, terkadang kita membutuhkan pengalaman-pengalaman dalam masa perubahan-perubahan itu untuk membuat kita lebih kuat dan lebih erat datang di hadapan Tuhan. Segalanya pasti akan berubah, Bapak Ibu. Kebiasaan-kebiasaan kita sekarang sudah mulai berubah dan mungkin akan lebih banyak lagi perubahan yang kita alami. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, ayat 14-15 dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ini, saudara terkasih nama Tuhan, mengingatkan kepada kita bahwa ada yang tidak berubah, yaitu Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang tidak berubah. Segala sesuatu yang dilakukannya tidak pernah berubah, sehingga kita boleh memahaminya bahwa dia adalah pribadi yang permanen, pribadi yang tetap. Tidak ada perubahan di dalam dia, tidak ada perubahan dalam rencana-rencananya. Dia adalah pribadi yang lengkap, pribadi yang sempurna. Tidak ada pekerjaannya yang gagal, tidak ada pekerjaannya juga yang tertunda, tidak ada pekerjaannya yang dibatalkan. Semuanya adalah kekal. Yang sudah ada itu yang akan datang juga akan ada. Yang ada sekarang itu adalah yang sudah ada, yang lampau. Saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang aman. Tuhan yang aman artinya bahwa tidak ada yang dapat mengambil sesuatu yang daripadanya.
Oleh karena itu saudara terkasih nama Tuhan, jika dunia ini penuh dengan perubahan, perubahan nilai uang, perubahan nilai tukar dolar, perubahan tentang bisnis kita, tetapi Tuhan adalah tetap, rencananya adalah tetap, kasihnya adalah tetap, pekerjaannya adalah pekerjaan yang tetap. Dia adalah Allah kita, tempat kita bersandar. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mari kita bersandar kepada yang kekal itu. Mari kita melihat pengalaman perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2020 ini yang telah begitu banyak berubah. Dalam perubahan itu Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan selalu menjaga kita untuk kita memandang kepada kekekalan, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang maha baik. Dialah yang telah memberkati kita sepanjang tahun ini, menjaga kita. Tuhan yang maha baik itu juga akan menuntun kita kepada tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan rahmat, tahun yang penuh dengan kasih sayang dan pertolongan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari ini kami datang di hadapan Tuhan dalam ibadah tutup tahun. Firman Tuhan telah kami beritakan, kami tahu tidaklah begitu sempurna, biarlah Engkau Allah Roh Kudus menyempurnakannya dalam hati kami semua. Dan mampukan kami semua untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan telah menuntun kami dalam begitu banyak perubahan hidup kami karena pandemi dan karena hal-hal lain. Engkau dengan penuh kasih menuntun dan menjaga kami. Sampai kepada detik ini, Engkau menolong kami. Kami bersyukur ya Bapa. Tolonglah kami juga untuk memasuki tahun yang baru. Berkati kami untuk kami menjalani hari-hari hidup yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini mungkin ada dalam kesedihan, Tuhan hiburkanlah mereka. Jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkanlah mereka. Jika di antara mereka ada yang lemah, Tuhan kuatkanlah mereka. Jika di antara mereka ada yang berkekurangan, Tuhan cukupkanlah mereka. Jika ada di antara mereka yang berduka, Tuhan hiburkanlah mereka. Jika di antara mereka yang mengharapkan solusi pertolongan dari Tuhan, Tuhan berikanlah solusi. Kami berdoa buat gereja Tuhan, gereja apapun yang ada di Indonesia bahkan dunia. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan. Kami berdoa untuk media-media yang digunakan memberitakan firman Tuhan. Sepanjang tahun ini, anak-anakmu yang telah melayani dan juga memuliakan Engkau, berkati kami semua. Kami berdoa buat gereja Tuhan, gereja Kristen Protestan Injil di Indonesia. Kami berdoa buat Ibu Ketua Umum. Bila Tuhan yang berkati Bapak. Kami berdoa buat hambamu sendiri, sekretaris umum dan juga ibu bendahara umum, para ketua, para sekretaris, para bendahara, para pendeta, para barang pelayan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota-kota maupun di desa-desa. Berkatilah mereka semua. Kami berdoa buat bangsa negara kami, buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai tingkat pemerintahan RT. Tuhan berkati, tolonglah mereka. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan buat bangsa sepanjang 1 tahun ini penuh. Biarlah pertolongan-Mu akan semakin nyata untuk tahun depan. Biarlah kami berdoa Tuhan buat bangsa ini yang dilanda pandemi bahkan dunia. Tolong Tuhan agar kami boleh melewati semua ini dengan pertolongan Tuhan dan semua ini boleh teratasi karena kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Marilah kita dengan semua orang di segala abad dan tempat, kita akan mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangun pula antara orang mati, naik ke surga, diusahakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Satu ayat saja, Kidung Jemaat 410. Biarlah lagu ini akan membawa kita kepada hati yang ketentraman dengan tenang.
untuk kita mengakhiri tahun ini. Kami minta musiknya untuk diawali dari ayat yang pertama, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan dalam doa kami, dan kemudian nanti kita akhiri dengan doa berkat. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, mari kita akhiri tahun ini dengan hati yang penuh syukur karena pertolongan kasih sayang Tuhan. Banyak hal yang telah berubah dalam kehidupan kita, lingkungan kita, kondisi kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, keluarga kita, bahkan dunia yang berubah. Tetapi tangan Tuhan yang penuh kasih menuntun kita melewati perubahan-perubahan itu, dan Dia pula yang memberkati kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di tahun yang baru, tahun yang kita percaya tahun yang penuh berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.